Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat luar biasa dari Opung Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan mungkin para tokoh oposan yang selama ini menginginkan agar Pak Prabowo dan juga Mas Gibran itu berpisah dan hubungannya tidak baik, teman-teman. Ya bisa kita lihatlah isu-isu yang selalu mereka hembuskan seperti Mas Gibran ini sebagai wapres berinisiatif sendiri, bekerja tanpa instruksi presiden, menyuruh dan memerintah menteri tanpa arahan dari presiden, membuat program lapor wapres tanpa persetujuan presiden, ya selalu diorkestrasikan bahwa Mas Gibran ini seolah-olah bekerja untuk persiapan beliau menjadi presiden tahun 2029, teman-teman. Ya dengan sedikit mengaitkan kinerja dan aktivitas Pak Jokowi selama ini yang mengendorse, yang mendukung salah satu paslon yang ada di Pilkada Jakarta, teman-teman. Dan kalau kalian lihat, orang-orang yang selama ini membenci Pak Jokowi adalah orang-orang yang dulunya bekerja untuk Pak Jokowi. Apakah mereka sakit hati dipecat oleh Pak Jokowi, teman-teman? Nah, Opung Luhut akan sedikit memberikan kita pencerahan ya. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ngomong kritik gampang aja, lu masuk di dalam baru tahu lu. Kalau lu kerja main-main ya ketangkap OTT itu kau, gitu aja. Waduh. Jadi ini saya sampaikan terus banyak ngomong lah. Dia pikir gampang emang. Kalau dia pernah menjabat di pemerintah dulu, kita tanya apa yang kau buat selama kau menjabat itu. Betul. Ya kan saya juga manusia, punya keterbatasan. Saya juga nggak pernah merasa Superman. Betul. Tapi saya mau dengarkan pikiran-pikiran orang lain. Yang kalau masuk logika saya segera kerjakan. Dan saya tidak perlu merasa bahwa dia lebih pintar dari saya. Ada hal-hal yang dia lihat, saya tidak lihat. Itulah timur. Jadi kalau Anda sebagai bupati, sebagai gubernur, sebagai wali kota, sebagai pejabat tinggi apa saja, jangan kita merasa bahwa kita paling hebat. Semua itu hebat di dalam bidang masing-masing. Opung ini diplomat jago. Ama Wang Yi itu menteri luar negeri Cina itu yang sekaligus anggota daripada Politbiro yang 7 apa yang 9 itu halo-haloan teman-temanan gitu kan ya. Di Amerika CS juga gitu kan ya. Jadi dengan dia kembali, saya menjadi salah satu orang yang bilang memang hebat Presiden Prabowo Subianto ini, top ini. Oh gitu. Itu balik dari ini sama juga. Ini pembantu daripada Bandung Bondowoso kemarin tadi itu gitu loh. Bukan pantas jadi dewan ekonomi nasional. Bener loh. Tapi Bisa dibilang gak sih nanti misalnya nih di tengah banyak Kemenko, di tengah banyak Kementeri segala macam kabinetnya gemuk, nanti sebenarnya secara de facto Pak Luhut yang akan menjadi orkestrator dan dirigen utama untuk membariskan banyak potensi kekacauan yang ada di dalam. Gini, misalnya. saya nggak bilang ini akan kacau, gitu kan ya, karena presiden ini mempunyai style tersendiri. Dia akan mempunyai gayanya sendiri, dan saya yakin gayanya ini beres. Gini ya, saya ini ada studi. Jadi Samsung pernah bikin studi. Orang Indonesia berdiri itu adalah salah satu yang paling produktif di seluruh dunia. Di seluruh dunia pabrik mereka paling produktif. Padahal orang Korea itu kasarnya luar biasa. Marah-marah mulu kan orang Korea itu kan. Tapi Indonesia itu menjadi yang sangat produktif. Jadi orang Indonesia ini merespons dengan baik dengan orang yang galak. Gitu loh. Jadi jangan-jangan menteri kita emang mesti digalaki. Mesti digalaki. Jadi Udah di rapat paripurna kemarin ya. Pokoknya saya minta kalau ada yang macem-macem langsung pecat. Saya akan beri wewenang kepada Anda, pecat, nggak usah lama-lama. saya ini Galak juga jadi tuh. galak. Jadi kalau digituin, nah baru ini baris di semua gitu kan ya. Dan Opung ini gitu kan ya, udah mempunyai track record gitu kan ya. Dan membariskan yang nggak galak aja bisa dibarisin sama dia gitu kan ya. Saya pernah kerja sama Opung kan gitu kan ya. Dan saya sudah pernah ginilah kasarnya. Saya mungkin ada 7-8 Menko yang sana pernah jadi bos saya, gitu kan ya. Dan Opung ini saya mesti akuin one of the very best, gitu loh. Jadi kalau dia insya Allah sehat, gitu kan ya, dia pasti akan mempunyai peran yang luar biasa. Dan dia pasti akan dipakai lagi.
Beliau pidato bahasa Inggris aja juara 1 se-Amerika. Ngalahin bule, bos lagi pakai bahasa Indonesia. Suruh pukul Enggak, ini Mau kau pindah IKN? ini. Benar juga Kofi, aku nggak sadar. Ini empiris. Ini pengalaman Iya, pribadi, iya, gitu. iya. Pengalaman pribadi. Contoh. Hah? Ini pengalaman pribadi. Jadi saya satu hari, Opung datang ke Amerika, kan. Saya bilang, Opung, saya bilangnya Pak Luhut, kan, Pak Jenderal, kita akan diterima di Oval Office. Waktu itu under Presiden Trump ya? Trump. Oval, Oke. Oval Office ya. Jadi dia masih belum yakin. Ini apa sih, Vi, katanya nih, pakai ini kan. Terus di swab segala macam. Kan swab marinir. Gede badannya, lebih gede dari bagi marinir. Dalam sekali nih katanya gitu kan. Udah selesai, kita pergi jalan gitu kan ya. Ke Oval Office nih. Kemana kita, Pi? Oval Office, Pak. Oval Office apa? Presiden nih, Pak. Presiden apa, Pi? Kau nih nggak jelas katanya gitu kan ya. Terus stafnya Jared Kushner bilang, take off your mask katanya gitu. Di White House nggak ada COVID. Donald Trump kan buka. Terus kita pakai mask berbuka. Kita masuk kita masuk bukan dari Roosevelt Room. Jadi biasanya sidang kalau pintu resmi itu dari Roosevelt Room. Kita masuk dari kamar sekretaris. Wow. Nggak ada orang pernah masuk dari sekretaris. Backdoor. Masuk. Begitu masuk, itu persis Presiden Trumpnya lagi berdiri. Nggak ada. Ini minta maaf ya. Nggak ada menteri diterima sama Presiden Amerika Serikat. Ya baru ini aja kali. Jago. Boleh dicek, saya cek dosiernya baru sekali ini. Iya. Begitu datang balik, Luhut juga kaget juga, gitu kan ya. Ini langsung berhadapan sama Presiden Trump. Jadi beliau hormat sama Presiden Trump. Presiden Trumpnya balik hormat. Ada yang motret juga. Ada potensi sama saya, dipotret, menghormat, berdua-duanya hormat. Wah, dulu luar biasa. Saya kirim. Hormat berdua-duanya gitu kan ya. Saya kirim ke Pak Jokowi itu potretnya. Itu datang duduk situ. Ini yang hebat ya. Dia duduk kita berhadapan nih sama Presiden Amerika di Oval Office, depan Resolute Desk. Resolute Desk-nya beliau nih. Dia datang duduk. Do you know that I won the election? I won big. You know that? Gitu kan ya. Dia ngomong segala macam. Ini hebatnya Opung. Dia ngomong lah tentang Cina lah, tentang apa. Opung nggak berubah, tidak ngomongin apapun. Kan kalau orang kan, oh ya Cina gini-gini. Kepancing lah, biasanya. Dia diplomat yang hebat. Dia ketawa, dia senyum, dan dia bilang bahwa kita sama Cina adalah teman yang baik. Tapi kita menghormati Cina dan kita juga menghormati Amerika Serikat. Itu pembicaraan jadi smooth dan hebat dengan Presiden Amerika. Saya di situ saya belajar. Ini memang luar biasa. Luhut Binsar Panjaitan. Ya, padahal belum pernah juara 1 pidato. Luhut Binsar Panjaitan. Tumbuh kau. Tumbuh juga mulutmu drama. Ada gitu-gitu tuh. Hebat. Nanti saya kirim. Benar. Dan menurut KPK OTT itu kampungan. kampungan kau. Dia kau tulis gini, kampungan. Kalau ada yang bilang kita nggak kerja untuk COVID, kutunjukkan ke mukanya bahwa kita kerja. Ini tantangan yang luar biasa. Nah, untuk bisa mencapai ke sana kita juga mesti cari pertumbuhan apa lagi yang mesti jalan. Nah, ini semua kalau nggak ada Pak Jokowi sebagai landasannya, apa itu pembangunan infrastruktur, itu hilirisasi, ini nggak ada. Nah, sekarang kita udah sampai nih. Saya menurut hitungan saya paling nggak untuk industri nikel di Indonesia Timur. Jadi waktu Pak Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pada saat itu bilang bahwa investasi di Barat dan di Timur sudah 50-50, itu saya angkat topi, hormat, karena itu perjuangannya luar biasa. Karena di Timur itu kan infrastrukturnya kan dibandingkan sama di Barat kan jauh. Tetapi dengan pembangunan infrastruktur yang luar biasa, akhirnya merata, bisa mendapatkan value chain daripada
investasi ini. Meskipun lagi-lagi orang banyak yang bilang ya kan berbasis ekstraktif lagi, sehingga inovasinya dianggap nggak punya nilai tambah yang Gini, begitu tinggi. Menurut kita Anda gimana? nggak bisa juga. Masa bayi baru lahir suruh lari 100 meter kompetisi olimpiade sebelum dia bisa jalan? Nggak bisa dong. Iya, Kita kasih ini waktu semua lah. maunya kayak gigit lada, gigit cabe, mau langsung pedes. Nggak bisa. Kita ini mesti ada jenjangnya, gitu kan ya. Orang bilang marah-marah, ada pemimpin bangsa lah. Itu dari nikel itu kita nggak dapat apa-apa. Pabriknya di Indonesia, jualannya menjadi neraca perdagangan kita. Iya, kita mesti kasih keuntungannya direpatriasi balik ke Cina. Iya, bener. Tapi neraca perdagangannya ada di Indonesia. Dan dengan begitu, inovasinya nanti ada di Indonesia. Itu 40 miliar dolar menurut saya. Ini pembenci harus denger nih, biar nggak omong-omong terus di luar sana ya kan? Dan dengan Dampak sekarang hilirisasi itu. dampak hilirisasi itu di atas kan. Tapi kan sekarang kita lihat nih sekarang. Ini setelah nih perang dagang nih, lagi mulai nih kan perang dagang ini. Ya. Ini masalah baterai, EV baterai dan energi terbarukan. Ini keturunannya nanti adalah bagaimana memanfaatkan daripada energi terbarukan ini. Dan ini Indonesia akan menjadi pemain utama di dalam percaturan permainan ini. Wow, Nah, pemain sekarang utama, yang cuy. ditunggu sama masyarakat sekarang, bagaimana Presiden Prabowo Subianto memainkan diplomasi perdagangannya di kancah internasional. Itu kita tunggu. Kemenlu dengan 3 wakil menterinya ini bisa memerankan Indonesia, bisa di sana. Dan dengar-dengar temen ya, Pak Prabowo ini kunjungan ke luar negeri beberapa negara. Beliau itu pulang ke Indonesia akan membawa nilai investasi 200 triliun lebih kalau nggak salah ya. Kita lihat sekarang, contoh. Tiba-tiba Amerika Serikat setelah COVID itu membuat rancangan baru masalah supply chain daripada pharmaceutical, farmasi. Dia mengatakan bahwa setelah kita pelajari, 30% obat di Amerika Serikat itu datang dari Cina. 30% datang dari India, 30% the rest of the world. Tapi yang 30% dari India, itu datangnya dari Cina juga ingredientnya. Wow. Yang 30% dari dunia, dari Cina juga ini. Jadi kata mereka, ini kalau Cina mau ngeracunin kita, ini gampang banget katanya. Gitu loh. Jadi mereka sudah bikin satu konsep surat, konsep undang-undang bahwa mereka akan menyetop supply chain obat-obatan dari Cina dan India. 20 tahun yang lalu, Cina dan India tok ya. Cina dan India, pokoknya dia nggak mau tergantung sama Cina dan tidak mau tergantung dari India yang asal ingredient obatnya dari Cina. Dan mereka sudah tahu bahwa konsekuensinya adalah harga akan naik. Gitu kan ya. 20 tahun yang lalu, kalau kita lihat industri obat-obatan Cina, nothing. Dalam 20 tahun terakhir sebenarnya industri obat-obatan Cina merajai dunia. Tapi setelah COVID mereka lihat, ini bahaya. Tapi Anda lihat ini nggak sih kamu lihat bahwa ada perbedaan paradigma yang serius antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi dalam cara memerintah, memilih priority segala macam. Gini, ini juga menurut saya gitu kan ya. Ini bagian daripada Indonesia pusaka juga ya. Karena kata orang gitu kan ya, pemimpin ada masanya dan masa ada pemimpinnya gitu kan. Ini juga begitu. Kalau ini dibalik, misalnya duluan Pak Prabowo duluan, terus Pak Jokowi belakangan, kita mungkin nggak ketemu ini 2030 $10.000. Nggak ketemu nih Indonesia menjadi negara kaya sebelum 2038 middle income trap. Nggak ketemu. Kenapa? Karena waktu zamannya Pak Jokowi itu, Pak Jokowi memilih mitra investasi dan dagang dengan Cina. Itu adalah keputusan yang menurut saya luar biasa. Karena gini, saya ini bekas duta besar di Jepang, jadi saya tahu Jepang inside out lah, gitu ya. Tahu, Jepang itu janji mau bikin mobil di Indonesia tahun berapa?
Tahun 73. Menteri perdagangannya yang kasih izin untuk Toyota dagang di Indonesia namanya Sumitro Joyo Hadikusumo. Kasih izinnya itu sama Astra. Om Willem. William Sreja. Itu izinnya itu dikasih. Dulu punya siapa? Salah satunya juga Pak JK. Akhirnya dikasih kepada Astra secara nasional. Dia jualan. Janji mau bikin mobil. Tahu bikin mobilnya tahun berapa? 2013. 40 tahun kemudian baru bikin mobil di Indonesia. Itu pun ketika usia produktif di Jepang udah mulai menurun jauh kan. Gini, ada dua hal Selby yang penting. assembling apa atau Ya, apa? assembling dulu, macam-macam. Tapi bikin mobilnya itu bermurni, yang bikin mobil murni itu adalah tahun 2013. Nah teman-teman, itulah tadi pidato singkat. Mungkin ini sebuah teguran dan sedikit shock terapi ya bagi para pembenci yang selama ini memang ingin melihat Mas Gibran dan juga Pak Prabowo Subianto pisah jalan, tidak mesra, tidak akur dan segala macam. Seperti ya yang mungkin terjadi di presiden-presiden yang terdahulu teman-teman. Yang seperti yang kita lihat Pak Jokowi JK kadang selek, Pak SBY JK juga kadang selek, dan ya beberapa presiden lainnya juga biasanya sih punya hubungan yang kurang mesra dengan wakilnya karena mungkin ambisi yang luar biasa. Tapi ternyata ya hal ini tidak terjadi tidak terjadi di pemerintahan Prabowo Gibran, karena seperti yang kita dengarkan dari beberapa keterangan juru bicara kepresidenan dari PCO, Kantor Komunikasi Kepresidenan, mengatakan bahwa Mas Gibran bekerja atas arahan dan juga atas perintah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan juga bisa kita dengarkan dari beberapa pidato Mas Gibran selalu menyebutkan Pak Prabowo di awal, salam hangat dari Pak Prabowo, ini adalah bantuan dari Pak Prabowo. Jadi selalu ada Pak Prabowo di depannya teman-teman. Jadi Mas Gibran tidak pernah mengorkestrasikan pidatonya, tindakannya itu seorang diri teman-teman. Beliau selalu mengatakan ini arahan Pak Prabowo, ini pemberian Pak Prabowo, ini ada salam dari Pak Prabowo, ya seperti itulah. Inilah anak muda yang menghormati orang yang lebih senior dari dia teman-teman. Luar biasa. Semoga pemerintahan Prabowo Gibran, Pak Luhut Binsar Panjaitan sebagai Dewan Ekonomi Nasional juga bisa membawa Indonesia ya seperti cita-cita Pak Prabowo, peningkatan ekonomi 8%. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.